Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir membuat manajemen perpustakaan dengan menggunakan bahasa C++. Sebelumnya di sini saya perkenalkan dulu, kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Herdin Christian Jani Jebua dengan NIM 122705053. Dan teman saya. Nama saya Ismail Muhammad Ahmadi dengan NIM 12270500062. Nama saya Muhammad Hasani Takwim dengan NIM 12270508083. Oke, untuk pertama-tama kita akan masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu fitur-fitur yang ada di ada 4 fitur yang ada di main menu yang akan dijelaskan oleh Mario. Rohim, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur 1 hingga 4, yaitu tambah anggota, hapus anggota, tampilkan daftar anggota, dan juga tambah buku. Di sini saya akan menjelaskan fitur 1 sampai 3 dulu yang menyangkut dengan kelas member dan member list. Di sini saya jelaskan include IOStream. Yang pertama, include IOStream digunakan untuk mengakses input dan output data. Yang kedua itu ada include string. Include string digunakan untuk memanipulasi tipe data string agar tipe data tersebut dapat digunakan beserta fungsi yang terkait. Yang ketiga ada include vector, digunakan untuk dapat mengakses tipe vektor dan fungsi yang terkaitnya. Dan yang keempat itu ada include unordered map, yang digunakan untuk memasukkan library yang nanti akan digunakan pada fitur rekomendasi yang teman saya yang akan jelaskan. Dan yang ini ada using namespace std. Using namespace digunakan untuk menghemat dalam penulisan codingan. Jadi ketika kita tidak menggunakan std, maka kita harus menulis per barisnya menggunakan std. Contohnya seperti std. Nah, seperti berikut. Ketika kita tidak menggunakan using namespace std, maka kita harus setiap barisnya menggunakan std. Lanjut, di sini ada kelas member. Di sini terdapat anggota, yaitu kelas yang pertama itu ada kelas member. Member merupakan nama dari kelas tersebut. Di sini terdapat anggota private dan public. Private dan public merupakan hak akses, yang dimana private merupakan kelas member yang hanya bisa diakses oleh kelas member tersebut. Sedangkan anggota public, hak akses tersebut dapat dilakukan oleh kelas yang lainnya. Di sini dalam anggota private terdapat atribut seperti string nama, integer ID, string alamat, serta string email. String itu digunakan untuk menampung semua karakter, entah itu angka, huruf, simbol, maupun gabungan. Untuk tipe data integer digunakan untuk menampung karakter angka saja, yaitu pada ID. Lanjut kepada atribut yang berada dalam publik. Di sini terdapat konstruktor, yaitu member. Penamaan konstruktor harus sama dengan nama kelas, di sini seperti member. Maka di sini konstruktor tersebut dinamakan member. Di dalam member, dalam parameternya terdapat string, yaitu n, integer i, string a, string e. Di sini dideklarasikan bahwa nama, ID, alamat, dan email menggunakan inisialisasi pada nilai yang ditentukan, seperti nama sama dengan dimasukkan ke dalam nilai n, ID i, alamat a, email e. Lanjut pada string getName. String getName, get ini merupakan sebuah method getter. Method getter digunakan untuk mengambil sebuah nilai dari kelas member ini oleh kelas lainnya, karena hak akses publik dapat digunakan oleh lainnya, sehingga nama ini dapat diambil menggunakan
metode getter. Sama juga seperti yang lainnya, di sini ada integer get id. Untuk yang awal ini disesuaikan dengan tipe data yang sudah ditentukan pada awal. Lanjut kepada kelas member list. Nah, kelas member list. Kelas member list di sini terdapat anggota sama seperti yang tadi, ada private dan public. Member list merupakan nama kelasnya. Di sini ada di dalam anggota private terdapat ada vektor member. Di sini vektor digunakan untuk mengambil data dari member tersebut. Vektor member ini digunakan sebagai wadah untuk menyimpan anggota member dalam daftar. Jadi seakan-akan vektor ini mengambil data yang berada dalam member yang akan dimasukkan. Lanjut kepada anggota publik, yang dimana di sini ada function void. Void digunakan untuk biasanya digunakan untuk function itu sendiri. Di sini ada 3, yaitu ada void tambah, hapus, dan juga tampilkan anggota. Dalam void tambah di sini memiliki parameter dalam vektor m. Di dalamnya terdapat member pushback. Dalam parameter m yang digunakan apabila menginput suatu data menggunakan void tambah, maka otomatis data yang diinput akan dimasukkan pada vektor member yang ada dalam vektor void tersebut. Yang kedua ada void hapus dalam parameter vektor m. Metode ini digunakan untuk menghapus objek member dari vektor member. Metode ini menggunakan pengulangan for dan memeriksa apakah atribut. Di sini menggunakan pengondasian if, yang dimana untuk memeriksa apakah atribut ID dari objek member cocok dengan ID anggota pada yang ada dalam vektor. Jika ditemukan kesamaan, maka otomatis metode erase ini digunakan untuk menghapus elemen dari vektor. Jika tidak, maka output yang keluar seperti yang di bawah ini, yaitu anggota tidak ditemukan. Dan yang terakhir ada void tampilkan anggota. Void tampilkan anggota di sini digunakan untuk menampilkan informasi anggota dalam vektor member. Metode ini menggunakan pengulangan for dan lalu mencetak atribut nama, ID, alamat, email dari setiap objek member yang ada dalam vektor. Di sini lanjut kita akan menjelaskan yang dari fitur 1 sampai 3 dulu dalam case. Di sini ada string, yaitu tipe data string, yaitu input nama, input alamat, serta email, dan integer, dan tipe data integer digunakan pada input ID. Karena kita ingin menambah anggota, di sini kita menginputkan nama, ID, alamat, serta email. Dalam member ini semua yang diinput, yaitu input nama, input ID, input alamat, serta email dimasukkan pada member M. Setelah dimasukkan, lalu dimasukkan lagi dalam kelas member list ditambah dengan yang tadi member M itu tersebut. Lalu keluar output anggota berhasil ditambahkan. Lanjut pada case kedua, yaitu di sini ada integer input ID. Karena kita ingin menghapus anggota, kita hanya perlu memasukkan ID-nya, yaitu misalkan 1, kita menginputkan 1. Di sini karena kita hanya menginput ID, maka parameter yang lainnya itu kosong dan hanya memasukkan input ID. Sedangkan nama, email maupun alamat dikosongkan. Lalu member list
lalu dimasukkan ke dalam kelas member list menggunakan void hapus, function hapus, yaitu pada member M, pada parameter M. Lanjut pada case ketiga, yaitu code daftar anggota. Untuk daftar anggota, karena kita hanya ingin menampilkan daftar anggota, kita hanya menggunakan pada kelas member list, yaitu void tampilkan anggota. Lanjut yang terakhir, yaitu case 4. Di sini terdapat string input judul, input penerbit, input genre, dan tahun terbit. Sedangkan untuk tipe data integer, yaitu input durasi pinjam dan input denda. Karena kita ingin menambahkan buku, kita menginputkan yaitu tadi judul, penerbit, tahun terbit, genre, durasi pinjam, dan denda per hari. Di sini semua yang diinputkan dimasukkan ke dalam buku B. Input judul, input penerbit sesuai yang ada dalam atas ini, string dan juga integer. Lalu setelah dimasukkan, kita menambahkan buku tersebut ke dalam rak buku menggunakan function tambah buku. Setelah itu keluarlah output buku berhasil ditambahkan. Lanjut dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dua kelas, yaitu kelas rak buku dan peminjaman yang digunakan untuk mengelola rak buku dan peminjaman. Yang pertama, di sini ada kelas rak buku. Dia memiliki beberapa anggota dan fungsi-fungsi untuk mengelola rak buku. Anggota data tersebut meliputi integer nomor rak, string lokasi, dan yang terakhir itu yang ketiga ada vektor buku books. Integer nomor rak ini tuh berfungsi untuk menyimpan nomor rak buku. String lokasi berfungsi untuk menyimpan lokasi buku, dan vektor buku books ini tuh berfungsi sebagai objek yang menyimpan buku-buku. Lalu di kelas ini itu menyediakan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi tambah buku. Lalu yang kedua ada fungsi hapus buku, yang ketiga fungsi tampilkan buku, yang keempat fungsi merekomendasikan buku untuk user, yang kelima ada fungsi untuk mencari buku. Untuk fungsi yang pertama di sini ada fungsi tambah buku yang berfungsi untuk menambahkan objek buku ke dalam vektor books. Ini vektornya dengan metode pushback yang ini. Lalu yang kedua itu ada fungsi hapus buku. Fungsi ini tuh digunakan untuk menghapus objek buku dari vektor books, vektor yang ini, berdasarkan judul buku yang diberikan. Nanti kita jadi menginputkan bukunya dulu, buku mana yang mau dihapus. Dan jika bukunya ditemukan, dia bakal menghapus bukunya dengan metode erase ini. Jadi nanti data buku yang ada di dalam vektor books ini akan dihapus oleh metode erase ini. Tapi kalau bukunya nggak ditemukan, dia akan mereturn lalu menampilkan komen jika buku itu tidak ditemukan. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi tampilkan buku. Fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi buku yang ada di dalam vektor books. Di dalam fungsi ini tuh ada fungsi loop yang digunakan untuk mengintegrasi melalui vektor dan mencetak informasi seperti judul yang ini nih, penerbit, tahun terbit, genre, durasi pinjam, dan denda. Lalu yang keempat ada fungsi rekomendasikan buku. Fungsi itu untuk mengembalikan vektor buku yang merekomendasikan buku dengan genre tertentu. Jadi di sini ada fungsi unordered map untuk menghitung jumlah buku dengan setiap genre. Kemudian fungsi itu bakal mengintegrasi melalui vektor books lalu menambahkan buku dengan genre yang sesuai ke vektor rekomendasi. Hanya buku dengan genre yang sesuai yang memiliki lebih dari satu buku dengan genre yang sama yang direkomendasikan. Lalu yang kelima itu ada fungsi search. Fungsi itu digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul. Nanti kita input judulnya, buku mana yang ingin kita cari. Di fungsi ini juga terdapat loop untuk mencari bukunya.
Nanti jika bukunya cocok, dia akan menampilkan buku ditemukan, lalu menampilkan judul, penerbit, tahun terbit, genre, durasi pinjam, dan denda per hari ini. Jika tidak ditemukan, dia akan menampilkan bahwa buku itu tidak ditemukan. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kelas peminjaman. Di sini ada anggota datanya yaitu borrowed books. Lalu di public ini ada fungsi untuk pinjam buku. Jadi fungsi ini pinjam buku ini itu digunakan untuk menambahkan pasangan buku dan anggota ke dalam vektor borrowed books yang ada di atas ini nih. Jadi nanti kalau misalnya bukunya berhasil dipinjam, dia disimpan di sini dan akan menampilkan kalau buku itu berhasil dipinjam oleh anggota dengan ID tertentu. Jadi nanti kita pinjam, masukin ID, nanti dia akan menampilkan kalau buku itu berhasil dipinjam oleh dengan ID tertentu. Itu. Kemudian untuk fungsi kembalikan buku akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asani Takwim dengan NIM 12270500083. Di sini saya akan menjelaskan fitur ke-9 yaitu fitur kembalikan buku, ke-10 tampilkan buku yang dipinjam, ke-11 buku favorit, ke-12 rekomendasi buku acak. Nah, untuk merealisasikan fitur kembalikan buku ini, kita perlu membuat sebuah kelas yaitu kelas peminjaman dengan sifatnya yaitu public. Kenapa public? Yaitu untuk memudahkan pengaksesan data di dalam vektor-vektor ini, di dalam variabel-variabel ini. Nah, di dalam kelas peminjaman ini kita memadukan dua kelas yang sudah dibuat sebelumnya, vektor dengan function untuk memadukannya yaitu pair, yaitu kelas apa? Kelas buku dan kelas member dengan nama variabel borrowed books. Nah, di dalam kelas peminjaman ini kita membuat function yaitu function pinjam buku, di mana di dalam pinjam buku ini kita akan mengakses buku dengan nama variabel B, dengan mengakses kelas buku dengan nama variabel B, lalu mengakses kelas member dengan nama variabel M, lalu integer ID. Nah, function ini akan mengeksekusi borrowed books, di pushback, disimpan ke make pair, kita buat simpanannya itu ke B dan ke M, ke kelas buku dan kelas member. Nah, lalu jika ini berhasil, maka akan mengeksekusi buku dengan B judul berhasil dipinjam oleh ID. Nah, lalu selanjutnya void kembalikan buku. Buku sama seperti sebelumnya, buku ini merupakan buku dari kelas buku dengan nama variabel B, member dari kelas member dengan nama variabel M, integer ID, integer durasi pinjam, lalu integer denda. Nah, di dalam void ini melakukan iterasi, yaitu integer sama dengan 1, i borrowed book size, mengakses datanya, berapa banyak data, lalu diinkrementkan. Jika borrowed books ini untuk mengecek apakah buku yang diinputkan oleh user dengan buku yang tersedia di dalam vektor sama atau tidak. Jika ininya sama, maka akan mengeksekusi yang ini. Borrowed books i first judul, itu yang terletak di pertama itu judul sama dengan judul yang diinputkan, dan B sama dengan buku yang diinputkan. Buku borrowed books i second ID, lalu dia akan mengeksekusi borrowed books erase. Jadi ketika kita akan ilustrasikan, jadi di sini ada kelas pinjam, di sini ada vektor kembalikan. Nah, ini contohnya, ini vektor pinjam, di ini vektor kembalikan. Nah, di dalam vektor pinjam ini ada data buku yang dipinjam. Ketika ini dikembalikan, dimasukkan ke dalam vektor kembali, maka data yang ada di dalam vektor P ini harus dihapus. Nah, fungsi function ini untuk menghapus data yang ada di dalam data di dalam vektor borrowed books begin plus i, buku B judul berhasil dikembalikan oleh anggota dengan ID and line.
Lalu integer durasi peminjaman, tanggal peminjaman sama dengan 0. Mengapa durasi peminjaman sama dengan 0? Yaitu dengan kondisi, dengan inisialisasi kondisi, yaitu dia tidak sedang meminjam. Jadi ininya 0. Lalu tanggal pengembalian, durasi peminjaman. Kita masukkan durasi peminjaman, nanti ininya akan berubah karena digantikan oleh sein yang ini. Nah, integer terlambat sama dengan durasi peminjaman, yang dimana durasi peminjaman ini diambil dari data buku, durasi peminjaman, lalu durasi pinjam. Nah, jika terlambat ini lebih dari 0, artinya dia itu terlambat mengembalikan buku, maka akan dieksekusi total denda sama dengan terlambat dikali denda. Siotnya terlambat hari. Lalu disiot lagi denda yang harus dibayar sama dengan total denda. Nah, diambil dari ini total denda. Else, jika dia tidak terlambat atau ininya atau terlambatnya itu sama dengan 1 atau kurang atau minus 0, maka siot buku akan dikembalikan tepat waktu return. Lalu jika ininya tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi siot buku tidak ditemukan di dalam daftar. Jadi jika ininya tidak ada, bukunya tidak ada, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Lalu function yang selanjutnya yaitu tampilkan buku yang dipinjam. Nah, tampilkan buku yang dipinjam ini kita simpan di dalam cache, itu cache nomor 10, dimana sama dengan ini, nomor 10. Input, kita membutuhkan ID, lalu buku yang dipinjam. Nah, member M, input ID, kita samakan. Lalu boolvan, yaitu keadaan ketika si ID-nya ini, si usernya ini tidak meminjam. Jadi defaultnya itu dia tidak sedang meminjam. Lalu for integer I sama dengan 0, I, P, 1, dia mengakses ukuran data dari vektor. Lalu jika ininya bernilai true, second ID, dia akan mengecek apakah ID yang ada di Borrowed Books itu sama dengan diinputkan, sama dengan apa yang diinputkan oleh user. Maka dia akan mengeksekusi cout judul Borrowed Books. First judul, dia akan menampilkan judul peminjaman. Cout peminjam Borrowed Books, dia akan menampilkan nama peminjam, yang dimana nama peminjam ini diambil dari ID yang diinputkan. Lalu ID peminjam P1 Borrowed Books, second ID, cout and line, found-nya sama dengan true, yang mana tadi itu found-nya bernilai false karena dia itu secara default keadaannya sedang tidak meminjam. Ketika ininya terpenuhi, maka found-nya itu akan berubah menjadi true. Jika found-nya itu tidak sama dengan true atau false, maka anggota dengan ID, input ID, tidak sedang meminjam buku apapun. Break. Nah, fungsi break ini, ketika fungsi break ini tidak ada, maka dia akan terus mengeksekusi sampai ke bawah. Kalau breaknya disimpan di cache 11, maka ketika kita menginput cache 10, maka cache 10 ini akan dieksekusi, lalu cache 11 akan dieksekusi juga. Nah, selanjutnya fitur buku favorit. Untuk membuat sebuah fitur buku favorit, maka kita perlu membuat function favorite book. Di sini saya membuat function favorite book dengan if jika kondisi favorite booknya ini bernilai true, Borrowed Books-nya kosong, jadi dia akan mengecek apakah Borrowed Books-nya itu ada atau tidak. Jika Borrowed Books-nya itu kosong, maka dia itu tidak bisa menampilkan buku favorit, karena buku favorit ini dihitung berdasarkan berapa banyak jumlah peminjam buku, itu berapa banyak jumlah peminjam buku yang dipinjam. Ada buku else, jadi jika Borrowed Books-nya ini ada nilainya di dalam vektornya, maka dia akan mengeksekusi
buku favorit sama dengan book borrowed books. 0 first integer max count. Max count ini nilai sementara untuk maksimal nilai dari sebuah buku yang dipinjam. Jadi berapa banyak buku, berapa kali buku itu dipinjam. Nah, lalu for integer i sama dengan 0, i borrowed books size untuk mengakses data i plus plus. Lalu integer count-nya sama dengan 1, nilai sementaranya 1. Lalu kita buat integer j, i sama dengan 1, j kurang borrowed books, j-nya diinkrementkan. Mengapa i-nya sama dengan 1 sama dengan plus 1 untuk mengecek jika ada judul yang sama. Lalu count-nya di plus plus. Jika count-nya lebih dari max count, kan tadi max count-nya itu sama dengan 1. Nah, karena count-nya ini terus diinkrementkan, maka kondisi jika count-nya ini lebih dari max count, dimana max count-nya ini tadi secara default-nya 1, dia akan menggantikan max count sama dengan count favorite book sama dengan borrowed books first, itu dia akan mengakses judulnya. Favorit adalah judulnya apa, lalu berapa kali dipinjamnya sebanyak max count. Max count kali n lain. Nah, lalu rekomendasi buku acak. Nah, untuk mengakses rekomendasi buku acak ini, kita membuat vektor terlebih dahulu dengan isian buku, rekomendasi buku, kita mengakses apanya? Kita mengakses string genre-nya. Di rekomendasi buku ini kita mengakses genre-nya. Nah, di dalam vektor buku ini kita menggunakan fungsi unordered map, yang mana unordered map ini untuk sebuah random pick, istilahnya begitu, dengan apa yang di-pick-nya yaitu string dan integer dengan nama variabel genre count. Nah, for constant book and books, jadi dia ini mengakses data dari kelas books, yaitu buku. Genre count, genre plus plus. Nah, di sini di dalam function ini dia akan for const buku books, dia akan mengakses data dari books, dari variabel bukan kelas books. Dia mengecek apakah book genre yang diinputkan itu sama dengan genre yang diinput oleh user yang ada di dalam vektor rekomendasi pushback. Jadi dia akan menyimpan bukunya ke dalam vektor rekomendasi. Nah, buku rekomendasi, return rekomendasi. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dalam penjelasan saya, penjelasan fitur dari nomor 9, 10, 11, 12. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk merunning codingannya. Yang pertama, kita akan menampilkan kembalikan buku. Contoh, kita akan pinjam terlebih dahulu bukunya. Yang dimana pilih menu nomor 8. Coba di terlebih dahulu. Nah, kita akan pilih terlebih dahulu judul bukunya 1984 di anggota 3. Nah, lalu kita akan membuat sebuah function, kita akan mencoba function kembalikan buku. Kembalikan buku di bukunya 1983, 1984. Lalu ada anggotanya 3, jadi anggota yang minjam tadi 3. Durasi pinjam, berapa hari kita meminjam,
misalkan kita meminjam 4 hari, dendanya apa harusnya ini denda terus kan oleh Anggit, tanggal pengembaliannya 4 sama 4 buku dikembalikan tepat waktu karena ini dan ininya sama. Kita akan mencontohkan jika durasi pinjam dan tanggal pengembalian ini tidak sama. Contohnya kita akan meminjam lagi 8, pinjam bukunya 1984 dengan ID anggotanya 2. Nah, jadi ada notif buku telah berhasil dipinjam. Lalu kita akan kembalikan bukunya, masukkan judul 1984, cara ID anggota tadi 2, durasi pinjamnya misalkan 3 hari, dendanya 400. Dia akan tapi dia mengembalikan dalam 4 hari kemudian, terlambat 1 hari. Jadi ini harus membayar denda sebanyak 400. Nah, jadi fungsinya ini berhasil. Lalu kembalikan buku, lalu tampilkan buku yang dipinjam. Nah, tampilkan buku yang dipinjam karena tidak ada buku yang dipinjam pada saat ini, maka dia tidak bisa menghasilkan. Jadi anggota 3. Oh, saya salah memasukkan. Tuh, buku tidak disebutkan dalam daftar peminjaman karena dia tidak sedang meminjam buku 1984. Lalu contoh nomor 10 yaitu fungsi nomor 10, tampilkan buku yang dipinjam. Buku yang dipinjam contohnya 1984. Anggota ID 1984 tidak sedang meminjam buku apapun. Ini bukunya salah. Anggotanya tidak. Tidak meminjam buku apapun. Contoh, kita akan memasukkan pinjam buku dengan judul 1984, ID anggotanya 1. Nah, notif berhasil pinjam. Kita akan menampilkan buku yang dipinjam 10. Jadi ID anggotanya berapa? 1, 4, ID peminjam 1. Contoh, kita akan meminjam buku lagi. Kita akan menampilkan buku favorit 11 selanjutnya. Buku favorit adalah 1984 dipinjam sebanyak 1 kali. Jadi dia akan mengakses dari directory atau dari vektor pinjam banyaknya 1 kali. Lalu rekomendasi buku acak selanjutnya 12. Rekomendasi buku acak genrenya misalkan fantasi. Jadi dia akan menampilkan buku-buku dengan genre fantasi. Nah, ingat semua buku-buku yang di sini itu udah diinput ditambah buku. Tambah buku atau sudah diinput dari codingan yang ini. Kita akan menampilkan buku. Dia akan menampilkan buku-buku yang tersedia. Nah, begitu kira-kira yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan dari program yang kami buat. Mungkin masih banyak program yang belum berjalan dengan baik, masih banyak program yang kurang clean. Kedepannya kita akan coba belajar untuk lebih membuat program yang lebih baik lagi. Saya sebagai ketua kelompok dan teman-teman, terima kasih kepada dosen dan seluruh teman-teman juga yang sudah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.